Halo teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi di segmen Bengkel Mindset bersama aku Kristi, tempat di mana mindset kamu dibongkar. Nah, hari ini aku mau ngomongin tentang satu topik yang mungkin jarang kita omongin secara serius, tapi celetukan ini ada, yaitu tentang love language, khususnya words of affirmation atau kata-kata afirmasi. Nah, orang-orang yang punya love language, words of affirmation, ini seringkali dianggap sebagai orang-orang yang makan puji. Wow, padahal nggak seperti itu teman-teman. Love language atau bahasa kasih itu ya cara kita untuk atau bagian dari kepribadian kita ketika kita itu diungkapkan rasa sayangnya dari orang lain, itu kita merasa lebih happy, kita merasa lebih dicintai ya. Makanya ini disebut sebagai love language, salah satu dari 5 love languages. Nah, untuk ngeceknya gimana sih caranya supaya tahu apakah love language-mu itu salah satunya di sini yang paling dominan? Pertama ya, kamu itu merasa semangat ketika menerima compliments atau penghargaan, pujian itu tadi, dalam bentuk kata-kata yang menyemangati kamu. Misalnya, wah, kamu kelihatan cantik banget hari ini, atau kelihatan ganteng banget, kelihatan rapi banget, atau wah bajunya bagus nih di kamu. Nggak ngomongin soal harga, nggak ngomongin soal mahal atau brandednya, tapi soal pantas untuk kamu pakai. Dan kamu ngerasa happy, ngerasa semangat, lebih excited gitu untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan sepanjang hari itu ketika kamu menerima penghargaan dalam bentuk kata-kata. Sama juga ketika orang lain yang dominannya love language-nya adalah misalnya touch, physical touch atau quality time. Nah, apakah mereka orang-orang yang egois yang minta orang lain untuk selalu atau sering kali bersama dengan mereka? No, nggak seperti itu. Nah, yang mereka miliki adalah physical touch, love language-nya, atau waktu berkualitas. Tapi kita nggak nyebut mereka sebagai orang egois karena memang itu kebutuhan mereka. Sama seperti orang yang maksudnya love language-nya adalah words of affirmation. Mereka bukan orang yang makan puji, tapi memang bahasa kasihnya, atau mereka merasa lebih disayang ketika mereka mendapatkan kata-kata afirmasi. Lalu yang kedua, ciri-cirinya adalah kamu senang ketika orang lain itu peduli tentang hidupmu dan mereka menghargai tentang apa yang terjadi dalam hidupmu. Mereka menanyakan kabar kamu, mereka menghargai apa yang kamu kerjakan. Itu membuat kamu lebih bahagia, merasa diperhatikan. Oke, lalu yang ketiga, kamu merasa lebih dimengerti dan merasa lebih diorangin gitu loh, diorangkan. Ketika kamu itu menyelesaikan sesuatu dengan baik dan ada penghargaan dalam bentuk kata-kata, ada pengakuan. Oke, jadi sekali lagi jangan disalahartikan sebagai makan puji, pengennya diakui. No, this is one of the 5 of love languages. Jadi kita perlu pahami ketika ini misalnya apalagi dalam sebuah relasi, pacaran, rumah tangga, terus keluarga atau pekerjaan. Ini penting banget untuk kita paham dengan siapa kita berinteraksi, dan kalau memang ada salah satunya bahasa kasih orang tersebut secara dominan adalah words of affirmations, jangan dianggap dia sebagai orang yang makan puji karena ini adalah bagian dari kepribadiannya dia. Dan apakah ini perlu dilatih, perlu dikembangkan supaya tidak kemudian kalau nggak dipuji atau nggak diberi penghargaan diberi bentuk rekognisi, penerimaan dalam bentuk kata-kata terus jadi emosi, jadi marah-marah? Pastinya dalam love languages yang lain, 4 yang lain juga pastinya perlu dikembangkan, perlu kita bisa kendalikan. Tapi penting untuk kita bisa memahami bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang memang love language-nya seperti ini. Oke teman-teman, itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu di Bengkel Mindset berikutnya. Cut.